Kalian udah terlanjur ngiklan, tapi gak sadar kalian itu sebenarnya melakukan kesalahan besar ini. Atau bisa dibilang kalian itu tidak melakukan dua hal yang akan aku share di video ini. Nah, konsekuensinya karena kalian tidak melakukan dua hal ini, ya iklan kalian itu jadi gak karu-karuan. Nah, apa sih itu dua hal yang akan aku share di video kali ini? Nah, biarin intronya masuk dulu. Hey Fusik Nation, kembali lagi dengan Fusik tentunya. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas kesalahan terbesar kamu. Nah, dua hal yang aku sebutin di tadi awal ini akan kita bahas gitu. Karena kenyataannya apa? Dari banyak DM yang masuk dan banyak viewers di YouTube yang komen, itu mostly dari kalian itu tidak melakukan dua hal ini dan konsekuensinya itu fatal banget. Karena gini ya, kebanyakan dari kalian itu udah kebacut, udah terlanjur, bahasa Indonesia terlanjur kalian tuh ngiklan di Facebook, Instagram Ads gini. Tetapi nyatanya proses ngiklan itu sebenarnya itu proses next step dari proses sebelumnya. Nah, proses sebelumnya ini itu sebenarnya proses yang sangat menentukan atau bisa dibilang ritual yang ini menjadikan penggunaan si digital marketing ini menjadi lebih bermanfaat. Nah, apa sih itu dua hal yang akan kita bahas itu? Nah, daripada kita main mancing-mancingan, main menunda-nunda, kita langsung bahas aja. Yang pertama, itu kalian itu nggak paham, nggak kenal dengan produk kalian sendiri. Nah, bayangin, kalian itu jualan tapi dengan produknya kamu sendiri aja itu nggak kenal. Gimana mungkin atau gimana caranya kamu itu bisa ngedeliver benefit atau value produkmu tuh ke calon customer kalau kamu sendiri aja kamu nggak paham gitu kan. Dan efeknya lagi karena kamu nggak paham dengan produkmu gitu kan, itu efek dominonya banyak. Salah satunya tadi kamu nggak bisa ngedeliver value-nya, nggak bisa ngejelasin. Terus yang kedua, kamu nggak bisa menentukan konten iklan yang pas. Copywriting-nya kamu jadi ngasal-ngasal, kamu cuma asal nyomot sana-sini, gitu kan. Kalau bikin video juga videonya ngasal, nggak jelas. Terus yang ketiga juga kalian itu ketika menentukan interest, kalian ngasal lihat video Mastah di YouTube gitu kan. Mastah ini masukin ini, nah, langsung kamu masukin gitu. Padahal itu semua rujukannya itu dari apa? Karena kamu kenal si produk. Nah, sekarang gini aja. Yang wajib kalian lakukan adalah di mengenali produk ini kan, beredalah si produkmu ini. Fitur-fiturnya apa? Nah, setelah dapat fiturnya itu apa, nanti kamu akan kenal dengan benefitnya. Bedanya fitur sama benefit itu gini. Misal ada kamera yang baterainya itu sampai 5000 mAh gitu ya. Itu kan gede banget ya kalau kamera gitu. Nah, kalau di iklan itu baterainya itu nggak terlalu diekspos secara fiturnya. Yang diekspos di iklan tersebut adalah benefitnya. Dengan baterai 5000 mAh itu, jadi nanti angle iklannya nggak seperti ini. Abadikan momen bahagia Anda dari matahari terbit sampai matahari terbenam karena semua momen bahagia. Kenapa bisa sampai mengabadikan semua momen dari pagi sampai matahari terbenam? Karena itu tadi baterainya 5000 mAh. Nah, itu karena kamu sudah kenal sama fitur sama benefitnya gitu. Nah, setelah kamu kenal si fitur sama benefitnya, kamu jadi tahu kan, oh, orang-orang yang mencari produk aku itu yang kamu jual, itu ternyata orangnya tipe-tipenya kayak gini, umurnya segini, kerjaannya kayak gini, sukanya kayak gini, kehidupannya kayak gini. Nah, itu karena kamu paham sih produkmu. Nah, itulah jadi namanya buyer persona gitu ya. Jadi kamu menciptakan figur orang gitu, yang itu figur proporsional yang menggambarkan calon customer kamu. Jadi buatlah gitu ya. Semakin detail kamu bikin si buyer persona ini, ya akan semakin bagus juga untuk apa? Menjadi patokan kamu untuk bikin konten iklan, copywriting, terus menentukan interest gitu ya. Jadi itu tadi, itu kamu harus kenal dulu produkmu. Setelah kamu kenal produk, nanti
semua hal tentang masukin interest, bikin iklannya itu akan jauh lebih mudah karena ya itu tadi, kamu udah kenal sama produkmu. Yang kedua ini juga kalau nggak dilakukan ini merupakan suatu kesalahan yang besar, fatal banget. Apa itu yang kedua ini? Yaitu menentukan KPI. Singkatannya, kepanjangannya itu adalah Key Performance Indicator. Jadi di dalam bisnis itu kegiatan bisnis dikatakan efektif atau tidak itu mengacu pada si Key Performance Indicator. Nah, karena kebanyakan dari kalian itu iklannya ngasal dan belum bikin bisnis gitu ya, asal jualan aja. Nah, biasanya itu kalian nggak bikin yang namanya si Key Performance Indicator ini. Nah, Key Performance Indicator itu apaan sih? Misal kalau kita dalam lingkup ngiklan gitu ya, itu kan bisa angka-angka seperti misal secara link-linknya kamu tetapin dulu minimal dia berapa. Terus kalau closingnya lewat WhatsApp, berarti nanti cost per lead-nya itu berapa. Terus ketika setelah nanti di WhatsApp kan diolah lagi, nanti akan menjadi pembelian. Nah, cost per purchase-nya itu berapa gitu. Dan ini juga berlaku buat kalian yang menggunakan closingnya di full di website. Pokoknya intinya angka-angka itu semua itu di awal kalian udah tetapin gitu. Misal nih, kalian punya produk yang marginnya 150.000 ya, keuntungannya kotor segitu. Nah, setelah kalian kompromi nih dengan tim marketing kalian, dengan tim finansial kalian, dan tim yang lain-lain gitu kan. Nah, akhirnya ketemulah finalnya bahwa kita tentuin aja dengan margin 150.000 ini, kita menentukan bahwa nanti cost per purchase-nya itu adalah 50.000 gitu. Misal kayak gitu. Karena di cost per lead-nya harganya sekian dan sekian dan sekian gitu ya. Ini sorry tak simpelkan aja karena kalau untuk lebih detailnya memang harus pakai Excel gitu hitung-hitungannya, dan aku ada di video Bredel Digital Marketing yang di tempatnya Mas Heri Romli itu ada, silakan disimak aja atau akan aku cantumkan linknya di atas gitu ya. Jadi intinya kalian buatlah angka-angka itu berdasarkan itu tadi, kayak marginnya, dari marginnya mau dipakai berapa untuk cost per purchase-nya. Pokoknya intinya semua itu ada acuannya gitu ya. Jadi nanti ketika kamu ngiklan, ya kamu matikan iklan, kamu bilang iklannya itu bagus atau enggak, itu berdasarkan KPI. Jadi bukan kamu tanya Mas iklan aku udah bagus belum? Iya, Mas Tanya kan bingung, kenapa? Iya, bagus menurut siapa? Yang jadi kacau adalah ketika Mas Tanya asal jawab, dia nggak kasih tahu bahwa digital marketing ini tujuannya kan untuk nge-tracking efektivitas marketing yang udah kita buat gitu kan. Nah, kalau Mas Tanya cuma bilang, oh iya bagus, tapi dia nggak bilang bagus karena apa dan jelek karena apa, ya lu sontoloyo, amburadul gitu. Jadi bagus atau tidak itu acuannya ada di KPI kamu, jadi silakan dibuat. Yang ketiga, ini tambahan ya, karena aku saking care-nya kalian supaya kalian nggak blesek, nggak tersesat gitu ya. Jadi yang ketiga ini adalah setelah tadi ya, kamu udah kenal sama produk kamu, udah bikin KPI-nya. Nah, yang ketiga ini ya tentu iklannya yang dijalankan, lalu di tracking, ya kan? Di tracking, setelah di tracking, kamu bikin custom column. Kamu bikin custom column sesuai dengan funnel kamu, dilihat tuh. Ya kan metrik-metriknya kan kamu udah iklan tuh 1-3 hari, 3-7 hari, dan sampai sekian-sekian hari gitu kan. Nah, nantinya angka-angka itu kamu lihat mana nih yang tidak sesuai dengan KPI. Ya udah, matiin aja karena kan itu nggak sesuai dengan KPI kamu. Berarti kan tidak dianggap efektif gitu kan. Entah secara link kliknya, entah kalau pakai WhatsApp nanti cost per lead-nya atau cost per purchase-nya, dan juga dihitung conversion rate-nya apakah memang udah sesuai KPI dan tidak. Intinya di proses ini kalian benar-benar menghitung angka-angkanya apakah udah sesuai dengan KPI atau belum gitu. Nah, kalau misal nih ternyata baru run iklan gitu kan, ternyata marketing kit yang kalian buat gitu kan, dari konten iklan, di landing page-nya, terus offering-nya itu ternyata belum sesuai dengan KPI gitu kan. Ya berarti ya udah digantilah, rombak. Nah, itu semua tahu karena apa? Udah bikin KPI gitu. Jadi jangan terus cuman sekedar wah iklan aku boncos gitu. Tapi boncosnya karena apa? Ya seharusnya kamu tahu karena tidak sesuai dengan KPI yang dibuat. Jadi itu ya 3 kesalahan gede banget ketika kalian menjalankan iklan Facebook Instagram Ads. Dan aku tahu juga
ini kalian harus mundur ke belakang ya, karena kan kamu udah, kebanyakan dari kalian kan udah terlanjur ngiklan ya. Ya udah, kalian mundur ke belakang, koreksi aja semuanya. Terus kalau memang butuh dikoreksi dan keadaannya kalian nggak ngerti cara yang koreksinya, nah biasanya ini karena apa? Nggak belajar marketing, belajar digital marketing tapi nggak mempelajari marketing. Aduh kan, tangi itu rusek bro. Ya jadi belajarlah marketing ya, karena itu tadi kalau ternyata nggak sesuai dengan KPI kan harus diimprove. Nah kalau kalian nggak tahu marketing ya nanti juga jadi bingung gitu. Jadi ya PR-nya berarti kalau kalian nanti iklannya boncos-boncosan, setidaknya kalian tahu cara ngukurnya. Berarti setelah itu kalian punya PR untuk belajar marketing. Dan sebenarnya hal-hal yang aku share di video ini tuh udah sering banget aku gembor-gemborin di Instagram maupun di YouTube ini juga di video-video sebelumnya. Tapi nggak apa-apa, aku ulangi lagi dan lagi supaya apa? Message-nya itu semakin kuat. Karena semakin kuat, semakin banyak orang tahu ya. Jadi angka orang-orang yang ngiklan kayak dukun itu nanti akan semakin berkurang. Ya wes, gitu aja untuk video kali ini. Thank you banget yang udah nonton sampai akhir. Begitu kalau kalian yang ingin menggunakan waktu aku untuk melakukan konsultasi gitu ya, jadi klien aku, silakan kalian bisa booking. Dan di bulan ini sudah ada 3 orang yang booking dan sisa 2 orang aja. Tapi nggak semua orang aku terima karena ya kenyataannya memang masih banyak di luar sana yang hal basic pun masih amburadul. Jadi kalau tertarik silakan baca aja syarat-syaratnya di bawah. Dan kalau nantinya masih belum punya dana, nggak usah khawatir. Karena dengan kalian mengakses video-video gratisan yang ada di YouTube aku, kalian itu juga bisa cuan gitu ya. Dan di luar sana juga banyak video-video gratis yang bisa kalian maksimalkan. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah nangis gitu ya. Namun kalau kalian ingin menggunakan waktu aku, ya kalian berarti harus berinvestasi. Begitulah, karena kita tahu bahwa waktu itu sangat berharga. Oke, itu aja untuk video kali ini. This is Fusik. May you all live in prosperity. Thank you so much for watching. See you again in the next video. Bye bye.